di awal kami selalu menanyakan sih apakah mereka keberatan. Jika memang mereka di tengah keberatan menjawab juga kami tidak bisa memaksa juga ya, karena ini sifatnya personal juga gitu. Sehingga kami sebenarnya lebih ingin membongkar stereotip soal kesetiaan nasional itu dan hasilnya penasaran juga nih. Iya. Merdeka. Jumpa lagi di podcast Nusantara dan ada satu fakta menarik, nanti kita validasi ya, bahwa ternyata Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi etnik Tionghoa terbesar di dunia. Nah, etnik Tionghoa ini memang sudah menjadi bagian yang sangat integral ya dengan negara kita, tapi selalu masih ada saja stigma-stigma atau perspektif negatif tentang etnik Tionghoa. Dan kita ingin membahas lebih dalam tentang etnik ini karena ada studi di Indonesia yang mempelajari tentang etnik ini. Hadir bersama kita seorang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Mbak Lydia Christine Sinaga. Selamat datang di podcast Nusantara, Mbak. Ya, terima kasih. Itu benar data itu? Iya, sebenarnya mengenai jumlah etnik Tionghoa sendiri, populasinya di Indonesia kita tidak bisa artinya kalau kita merunut pada data BPS sensus tahun 2010 disebutkan jumlah etnik Tionghoa itu 1,2% dari jumlah seluruh penduduk di Indonesia atau sekitar 2,8 juta. Tapi berdasarkan ini kami juga ya ketika di lapangan sebenarnya angka tersebut juga tidak bisa menunjukkan kondisi real di lapangan karena sebagaimana kita tahu kalau sensus itu kan self define ya, artinya ketika harus klaim sendiri ya mendefinisikan identitas saya itu kan sendiri. Ada misalnya ketika kita melakukan riset dia sebenarnya masih melakukan ritual atau tradisi adat Tionghoa tapi lebih mendefinisikan dirinya misalnya dengan identitas lokal, misalnya orang Jawa gitu, seperti itu. Atau ada juga yang mungkin karena pengalaman yang tidak mengenakan di masa sebelumnya gitu, enggan untuk menyatakan dirinya sebagai Tionghoa apalagi dengan model pencatatan demikian gitu. Nah, konsep atau pemikiran dasar dari etnik Tionghoa ini sejarahnya seperti apa sih, Mbak? Sebenarnya sudah ada sejak kapan? Kemudian bagaimana proses itu terus berjalan sampai sekarang? Jadi kalau identitas Tionghoa itu adalah mereka yang tentu saja memahami dirinya, mempunyai ikatan emosional dengan nilai dan budaya Tionghoa dan kemudian dia mengikatkan diri sebagai bagian dari komunitas Tionghoa. Biasanya bentuk nilai dan budaya itu bisa dari bahasa, makanan, pakaian, adat istiadat. Nah, tapi yang menjadi problematik untuk Indonesia itu kan adalah fase dekonstruksi identitas itu sendiri ya di era Orde Baru. Kita mungkin sudah sama-sama tahu bagaimana di era Orde Baru itu ada pelarangan dan pembatasan terhadap identitas kultural Tionghoa gitu. Mulai dari kebijakan ganti nama di era Orde Baru, kemudian pelarangan 3 pilar budaya Tionghoa baik itu media, sekolah maupun organisasi. Kemudian dilarangnya kayak ritual-ritual di area publik atau ekspresi kultural di ruang publik, yang mana itu kan pada akhirnya menyebabkan generasi setelahnya tidak lagi bisa berbahasa Tionghoa gitu kan. Dan umumnya dari hasil riset yang kami temuin itu juga bagaimana orang tuanya sendiri enggan kemudian untuk mendorong anaknya belajar bahasa Tionghoa karena memang ada fase yang selama 30 tahun itu mereka dilarang gitu kan, terus ada pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan bahkan sudah mengarah pada trauma sehingga mereka tidak lagi mendorong anaknya untuk belajar bahasa. Kemudian budaya pun mungkin terbatas hanya menjalankan seperti Imlek atau Cengbeng gitu. Nah, itu yang menyebabkan problematis ketika apa sih sebenarnya identitas etnik Tionghoa itu gitu. Khususnya bahkan ini yang menjadi miris adalah bagi generasi muda Tionghoanya ya. Seringkali mereka merasa yang sekarang ya? Iya, yang sekarang atau mereka yang lahir setelah Orde Baru atau ketika dia masih masa kecil di masa Orde Baru adalah mereka jadi gamang gitu dengan identitasnya. Jadi selama memang individu tersebut mengikatkan diri pada komunitas tersebut dan kemudian mempunyai rasa
kepemilikan terhadap identitas tersebut gitu, saya sih itulah yang disebut sebagai etnik Tionghoa. Meskipun mungkin merasa hanya 1/10 atau 1/20, tapi selama proses itu tetap dijahit, betul, minimal ya. Iya, karena kan identitas itu masuk ke dalam self konsepnya tentang dirinya gitu ya, bahwa ya saya Tionghoa gitu. Apakah memang hanya karena garis keturunan gitu kan, atau memang memang dia bisa mempraktikkan. Karena balik lagi ini semua kan, kalau kita lihat identitas etnik itu kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Bisa dari kohesi keluarga, artinya keluarga yang menurunkan nilai-nilai itu, kemudian bahasa, tempat tinggal, kelompok sosialnya juga kan membantu untuk dia mendefinisikan identitasnya, termasuk juga agama, ada faktor juga di situ. Ya, kalau kita bicara dalam skala nasional gitu ya, identitas nasional, menurut Mbak Lydia bagaimana posisi atau peran etnik Tionghoa itu sendiri? Oke, kalau menurut saya ya, etnik Tionghoa itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas nasional Indonesia. Mulai dari ragam kuliner, ragam budaya, ragam sastra kita gitu. Ketika kita misalnya mengklaim bahwa batik itu identitas nasional kita, di situ kan ada budaya Tionghoa juga. Gimana misalnya kalau kita mempelajari batik Lasem gitu, batik Tiga Negeri, itu kan sangat kuat sentuhan Tionghoa di situ. Nah, jadi sebenarnya tanpa kita sadari, apa yang kita sebut sebagai identitas nasional Indonesia itu di dalamnya juga termasuk identitas etnik Tionghoa itu. Nah, tapi persoalannya adalah ikatan kita itu seringkali tidak akomodatif terhadap identitas etnik Tionghoa ini gitu. Kan Tionghoa ini dianggap misalnya ya, secara wilayah dia kan tidak bisa mewakili salah satu wilayah di Indonesia gitu. Karena pernah nih ada misalnya, kalau dibilang suku Batak tuh dari Sumatera Utara. Ya. Ada daerah yang mewakilinya, ya. Betul. Kalau suku Tionghoa tuh dari mana gitu. Ya. Jadi sebenarnya artinya kenapa seringkali menjadi problematik sampai hari ini, artinya 25 tahun reformasi yang secara kebijakan kita kan sebenarnya sudah menghapuskan ya kebijakan-kebijakan yang sifatnya diskriminatif terhadap etnik Tionghoa. Tapi kenapa pada level masyarakat khususnya masih ada stereotip-stereotip negatif demikian gitu. Karena memang boleh dikatakan ya kita tadi itu kita tidak akomodatif, padahal kita tahu sebenarnya tanpa kita sadar, tanpa kita itu sudah ada di dalamnya, di dalam identitas nasional kita. Dan itu kita. Bagian dari penelitian yang dilakukan tahun 2021. Betul. Apa maksud tujuan dari penelitian itu, dan kemudian katakanlah apa yang kita bisa pelajari kemudian dari hasil penelitian itu? Iya, sebenarnya kami sendiri di Pusat Riset Politik BRIN itu sudah melakukan riset terkait etnik Tionghoa ini sejak 2018. Nah, persoalan utamanya adalah berangkat dari situasi yang tadi ya, 25 tahun reformasi itu ternyata tidak serta-merta gitu menghapuskan stereotip negatif terhadap etnik Tionghoa. Nah, kalau di 2017 itu ada riset yang dilakukan oleh Institute of ISEA Singapura, itu dia menyebutkan ada 4 stereotip negatif yang masih langgeng di masyarakat. Itu termasuk misalnya bahwa etnik Tionghoa itu eksklusif gitu, menguasai ekonomi, kemudian soal partisipasi dalam politik, dan yang keempat adalah terkait dengan loyalitas nasional atau kesetiaan nasional. Nah, kemudian sejak 2018 tuh kami melakukan riset di wilayah-wilayah dengan populasi etnik Tionghoa yang cukup besar ya di Indonesia, Singkawang, Tangerang, Medan gitu ya. Nah, kemudian sampai pada 2019 sebenarnya, ketika kami melihat seiring meningkatnya pengaruh global Tiongkok ya, dan kemudian secara bilateral juga Indonesia dan Tiongkok kan semakin hangat gitu ya, dengan berbagai program infrastruktur di bawah Presiden Jokowi dan Xi Jinping, sehingga kemudian proyek-proyek investasi Tiongkok itu kan makin banyak di Indonesia. Nah, bertepatan mungkin momennya juga dengan elektoral ya, pemilu 2019, gimana isu-isu Cina itu kemudian hidup lagi gitu, bahkan untuk hal-hal yang kotak suara itu sampai ada dari Cina gitu, segala macam yang seperti itu. Kami melihat, wah kenapa masih dikaitkan ya dengan Tiongkok, dengan Cina sana gitu.
Nah, jadi mulai dari isu tenaga kerja asing asal Cina, waktu itu kan sempat rame juga ya, seiring proyek kereta cepat apa segala macam. Jadi kami melihat situasi gitu bahwa ini kayaknya kita penting deh untuk meneliti terkait dengan kesetiaan nasional, karena seringkali ada sentimen-sentimen yang menganggap mereka bukan bagian sini, dan itu yang disebut sebagai divided national loyalty itu gitu. Nah, kemudian kami merancang untuk 2020 tuh kita mulai nih risetnya soal ini gitu. Terutama kami ingin menggali dari pandangan etnik Tionghoanya sendiri mengenai stereotip itu gitu. Oh, dalam riset juga dilakukan sudut pandang yang berbeda ya? Ya, jadi kami dari sudut pandang Tionghoanya, kami mau menggali dari situnya. Bagaimana sih sebenarnya pandangan mereka terhadap Tiongkok itu? Artinya kami sebenarnya pada intinya ingin membongkar stereotip itu. Nah, dan kami sinkronkan sebenarnya dengan Project Belt and Road Initiative dari Tiongkok juga, sehingga kami mengambil lokasi penelitian yang di 4 pilot project-nya Belt and Road Initiative itu, tapi hanya di Sulawesi Utara dan Sumatera Utara serta Jabodetabek. Nah, ternyata kebenaran 2020 pandemi ya, sehingga kami nggak bisa langsung riset lapangan. Sehingga akhirnya kami melakukan survei secara online gitu lewat teknik purposive sampling ya. Artinya kami tidak bisa melakukan secara random karena ya tadi populasinya juga tidak bisa didefinisikan secara jelas. Kemudian banyak yang masih enggan juga untuk mengisi hal-hal semacam itu, karena memang pertanyaannya bagaimana pandangan mereka terhadap Tiongkok, dan sulit kan untuk mereka mampu membuka dan ingin memberikan gitu bagaimana perspektif mereka terhadap itu. Dan memang di awal kami selalu menanyakan sih apakah mereka keberatan. Jika memang mereka di tengah keberatan menjawab, juga kami tidak bisa memaksa juga ya, karena ini sifatnya personal juga gitu. Sehingga kami sebenarnya lebih ingin membongkar stereotip soal kesetiaan nasional itu, dan hasilnya penasaran juga nih. Iya, jadi sebenarnya hasilnya itu 57,8% responden menyatakan setuju dan 14,5% responden menyatakan setuju bahwa Tiongkok itu adalah negeri leluhur mereka gitu. Tapi tidak serta-merta berarti bahwa mereka menyatakan kami punya ikatan emosional dengan Tiongkok gitu. Tapi lebih adalah sebuah kesadaran bahwa pada fakta yang nggak bisa dipungkirin gitu. Kalau leluhur kami, nenek moyang kami itu bisa ada generasi kakek neneknya atau buyut gitu ya, yang memang berasal dari sana, itu kami nggak bisa pungkirin gitu. Tapi tidak berarti bahwa kami punya ikatan emosional dengan Tiongkok gitu. Dan mereka bilang tidak kuatnya ikatan emosional itu lebih karena ya kami tuh warga negara Indonesia dan kami sudah lahir besar di sini gitu. Ternyata cukup nasionalis ya kalau 57,8 57,8 yang setuju, 14,5 yang menyatakan sangat setuju. Artinya ya itu memang negeri leluhur kami nggak bisa pungkiri identitas itu, tapi bukan berarti kami punya ikatan emosional gitu. Nah, dari situ jadi kami tidak sebatas pada survei online sebenarnya. Jadi survei online itu di bagian akhir kami tanyakan, apakah Anda bersedia dihubungi untuk wawancara lanjutan, lebih in-depth gitu, lebih mendalam gitu, karena pastinya ada beberapa hal yang penting untuk digali lebih lanjut ya lewat wawancara. Dan ternyata cukup banyak juga yang bersedia untuk diwawancara, sehingga hasil dari pengisian itu kemudian kami ikuti dengan wawancara via Zoom ya, karena situasi pandemi yang nggak memungkinkan kami juga bertatapan langsung. Dan akhirnya kami mengkonfirmasi jawaban mereka, dan ternyata ya itu tadi ya, bahkan ada, dan ini latar belakangnya beda-beda. Ada yang memang dari mahasiswa sampai memang dia dosen atau mereka yang pernah studi di Tiongkok juga secara purposif kami pilih juga untuk mengetahui pandangan mereka gimana sih setelah mereka bersekolah ke sana gitu. Ternyata buat mereka justru ketika sampai di sana justru mereka kami justru merasa berbeda gitu. Padahal ada yang datang ke sana dengan ekspektasi, oh mungkin saya akan merasa menemukan ini saya nih bonding gitu ya. Ternyata nggak ada bonding sama sekali. Merasa berbeda gitu, dan mereka kira menyadari di titik itu gitu, bahwa mereka tidak merasa pulang dan tidak merasa sama ketika di sana, dan justru ya ternyata memang saya itu lebih
Indonesia gitu. Tapi kalau kita ingin menyimpulkan berarti apa? Data-data itu menyimpulkan apa bagi kita? Ya, bagi peneliti khususnya. Ini membalikkan ini ya, bahwa sebenarnya stereotip negatif yang kita lekatkan terkait dengan kesetiaan nasional yang terbagi, artinya terbagi antara Indonesia dan Tiongkok itu tidak sepenuhnya benar gitu. Betul. Jadi mungkin karena ini sifatnya survei kita ini adalah purposive sampling, artinya tidak bisa mengeneralisir seluruh Tionghoa yang ada di Indonesia ya. Artinya kan kalau purposive itu adalah saya bisa hanya menyimpulkan berdasarkan mereka yang saya riset gitu. Tapi setidaknya bisa menjadi gambaran buat kita bahwa tidak relevan juga untuk kita selalu meragukan, atau kita harusnya sudah tidak lagi dong termakan gitu oleh isu-isu yang seperti itu. Tapi ini juga memberikan kita gambaran betapa kuatnya propaganda selama 30 tahun itu ya. Kita baru 25 tahun, propagandanya kan 30 tahun ya. Jadi mungkin kita butuh 10, 20, 30 tahun lagi untuk bisa sampai di titik yang kita harapkan ya. Betul, pasti ya, karena ternyata tidak mudah mengubah mindset orang gitu. Mungkin sudah tertanam. Jadi sebenarnya kan ini kalau kita lihat ya, bukan hanya dari Tionghoanya juga, tapi dari yang non Tionghoanya juga. Artinya ini hanya mungkin jika ada upaya dua arah yang memang sama-sama mau membuka terhadap fakta-fakta itu. Dan di sini riset kami sebenarnya bertujuan untuk itu sih ya, lebih ingin membongkar itu dan memberikan faktanya nih sebenarnya nggak kayak gitu juga gitu ya. Seperti kalau kita tarik sejarah bahkan sudah ratusan tahun yang lalu ya. Iya betul. Sudah ada di bumi Nusantara ya. Sudah datang, terus banyak hal sebenarnya yang tadi ya sudah berurat berakar lah ibaratnya gitu. Sampai mungkin kita tidak bisa membedakan lagi gitu kan. Tapi ternyata ke Tangerang aja suruh ngelihat udah nggak bisa bedain deh. Gitu. Jadinya sebenarnya ya tadi ya bagian integral dari identitas nasional kita. Ya kalau begitu kan kita bicara konteks pembauran ya. Dan kemudian kalau kita bicara pembauran, bagaimana sih proses pembauran itu kemudian berlanjut, interaksinya seperti apa sih, dan kemudian memang kemudian apakah itu bisa juga otomatis menjadi identitas bangsa ini ya? Ya artinya memang dari segi pembauran itu juga salah satu aspek yang kita juga lihat ya. Artinya ketika kita membandingkan beberapa komunitas ya, tidak hanya di Jabodetabek gitu, ada juga di Sumatera Utara, ada di Sulawesi Utara, tentu mengalami proses yang berbeda-beda. Karena juga kan ada lingkungan yang berbeda, juga kan menciptakan relasi antara etnik yang juga berbeda gitu. Mungkin ini balik lagi ke bagaimana masyarakat tuh mempunyai memori soal Tionghoa, dan Tionghoanya sendiri mungkin mengalami memori soal peristiwa kekerasan di masa lampau yang terjadi di wilayah mereka juga kan. Tapi masih ada resistensi nggak sih tentang pembauran itu misalnya? Resistensi di wilayah tertentu. Sebenarnya tidak yang eksplisit ya biasanya gitu, tapi misalnya nih ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan mungkin tidak bisa dikatakan sudah berlangsung baik gitu. Karena ketika kita mewawancara baik yang Tionghoa maupun etnik Tionghoa punya gitu memori atau memori yang bagi mereka membuat mereka mungkin enggan untuk berbaur secara langsung gitu. Artinya ya bisa di tingkat secara ini ya, tapi tetap ada kayak nanti gini gitu. Bahkan untuk memilih jurusan di universitas pun ada yang mengaku kamu jangan pilih yang politik, nanti kamu susah loh ini gitu tuh masih ada. Artinya si anak sendiri kan sebenarnya tidak mengalami, tapi kan dia mengalami suatu cerita atau cerita yang diturunkan dalam keluarga, dan itu seringkali yang menjadi penghambat bagi mereka untuk bisa berbaur lebih luas di masyarakat gitu. Sekarang kalau kita bicara generasi yang paling bawah ya, generasi alfa gitu ya misalnya, mungkin mereka sama sekali tidak berpikir seperti itu, tapi bisa jadi orang tua mereka yang generasi X masih terinspirasi atau masih terdorong dengan pengalaman-pengalaman itu. Betul. Yang lahir tahun 70-an katakanlah begitu. Ya, masih. Kalau generasi sekarang, ini salah satu juga yang kami teliti ya mengenai hadirnya generasi muda nih yang sudah native digital lah gitu ya sebutnya. Kalau kita perhatikan konten di TikTok gitu ya, kan mereka cukup berani lah, dan itu mungkin tidak akan dilakukan oleh generasi sebelumnya gitu. Dan mereka secara berani, artinya secara terbuka gitu, mau mendiskusikan mengenai identitas etnik mereka lewat konten-konten itu. Dan menurut saya itu bagus juga ya, artinya untuk
penonton atau penikmat TikTok, konten-konten seperti itu menjadi familiar kan bagi mereka, jadi nggak tabu lagi gitu, menjadi sebuah harapan baru gitu ketika melihat generasi ada indikator-indikator kecil yang kayaknya sparkling oh ini udah oke ya, kayak dalam konteks budaya misalnya Cica gitu ya, Cina cantik atau Cina cakep gitu. Iya, tapi kan jadi kedengarannya kita tidak melakukan diskriminasi atau apa gitu, tapi sesuatu yang enak aja gitu. Maksudnya kita bisa mendiskusikan itu secara lebih terbuka dibandingkan dulu kita melakukan itu takut kan, maksudnya nggak berani lah sevulgar itu. Tapi dengan adanya generasi muda yang memang dia secara ini ya tidak mengalami beban yang sama, beban sejarah yang sama dengan generasi sebelumnya. Tapi tantangan-tantangan yang real di depan mata yang tetap kita harus hadapi itu apa, Mbak? Nah, kalau kami sendiri melihat ada ini ya, pertama tuh persoalan informasi, kedua interaksi, yang ketiga literasi. Jadi informasi ini artinya seringkali kita masih mengalami informasi yang terdistorsi soal. Itu susah banget ya hari ini. Bener, apalagi dengan media sosial. Dengan mudahnya media sosial itu kan tanpa perlu ada validasi mengenai kontennya kan bisa disebar gitu. Dan disinilah peran sebenarnya sekolah. Artinya kenapa dibilang begitu? Pendidikan sejarah kita bahkan di buku ajarnya sendiri itu juga tidak terlalu mengenai peran dari etnik Tionghoa sendiri dalam sejarah gitu. Yang kedua ya interaksi gitu. Banyak yang merasa interaksi itu masih terkesan minim gitu. Nah, kami berpikir bahwa menciptakan ruang itu pada akhirnya tidak hanya pada perjumpaan fisik gitu. Perjumpaan narasi juga penting. Betul. Gitu. Terbuka terhadap informasi. Dan saya ini menarik bagaimana kemarin baru dalam minggu ini tuh ada seorang anak SMA di Jakarta gitu menuliskan tugas akhirnya itu tentang pengaruh diskriminasi di era Orde Baru terhadap siswa Tionghoa di sekolahnya gitu. Bagi saya itu menarik bagaimana seorang anak SMA mempunyai ketertarikan menulis itu. Artinya semakin banyak orang, khususnya anak muda yang mau mengangkat itu, menulis itu kan artinya dia menciptakan literasi buat dirinya. Betul. Gitu. Nah, hal-hal demikian yang harus kita dorong juga. Jadi sesuatu yang dulu kita tidak tahu, mungkin sumbernya tidak banyak, terus keren. Itu yang harus kita dorong nih gitu. Mengakui ada masalah pada masa itu dan kemudian berusaha untuk menerima. Betul. Dan syukur-syukur kemudian mengetahui cara memperbaikinya lewat literasi dan interaksi tadi. Benar. Wow. Iya. Keren. Jadi memang menarik sekali penelitian itu dan berharap memang itu menjadi modal untuk tahun-tahun ke depan sebagai semacam fondasi berpikir untuk generasi berikutnya untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki dan kemudian juga memperkuat apa yang sudah ada ya. Iya, betul sekali. Baik, Mbak Lydia terima kasih banyak sudah hadir di program kami. Ini jelas memberikan wawasan baru dan juga memperkuat rasa cinta kita pada Indonesia. Oke, itu dia bincang-bincang kita dengan Mbak Lydia Christine Sinaga, peneliti dari BRIN. Dan tentu saja ini menjadi semangat dan kekuatan kita untuk menyadari betapa kayanya Indonesia. Terus membangun negeri. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel Podcast Nusantara. Dan selalu semangat membangun Indonesia. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.